Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk sekarang akan Bapak bahas mengenai bab 1 ya. Tentang ini nih, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Berarti kita akan membahas tentang Asmaul Husna di sini. Namun sebelum kita membahas Asmaul Husna atau nama-nama yang indah bagi Allah, kita akan membahas dulu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu ya, apa itu iman? Kalau menurut bahasa, iman itu adalah percaya ya. Percaya kepada apa saja ya, itu namanya iman kalau menurut arti kata, menurut bahasa ya. Sedangkan menurut istilah itu kan iman itu adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati ya, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan anggota badan atau dengan perbuatan ya. Nih, keimanan seseorang itu ya dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakannya ya. Kenapa? Karena kepribadian diri seseorang itu merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang ya. Kemudian ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pokok dari rukun iman yang 6 itu ya. Merupakan pokok dari rukun iman yang sisanya ya. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada akan adanya hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, pokok dari rukun iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus benar-benar ada di dalam diri kita ya. Dan ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di dalam diri kita, maka akan berimbas kepada keimanan terhadap hal-hal yang harus kita imani selain kepada Allah ya. Kita tidak akan percaya kepada adanya malaikat, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada kan adanya hari kiamat, dan kepada qada dan qadar itu tidak akan tertanam juga. Karena pokok dari keimanannya saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Alhamdulillah min dzalik. Makanya harus kita tanam di dalam diri kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar semua yang ada pada rukun iman yang 6 itu juga tertanam dan ada di dalam diri kita ya. Mudah-mudahan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala nih di dalam Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Surah keempat ayat 136. Silakan kalian buka atau boleh dibaca di dalam sumber yang lain. Kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya. Alhamdulillah kita dipanggil dengan kata amanu, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Hanya orang yang beriman yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, orang yang beriman pasti akan masuk surga. Makanya kita harus menjaga keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hancur atau tidak ada ya. Makanya kita harus beriman. Aminu billah. Ya, perintahnya ini adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini diposisikan dalam posisi pertama perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Karena ini merupakan pokoknya ya, pokok dari keimanan kita kepada hal-hal yang harus kita imani selain Allah ya. Kemudian setelah ini ada wa rasulihi, kita juga harus beriman kepada Rasul Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada rasul-rasul selain Nabi Muhammad juga itu harus kita imani ya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan harus kita imani diantaranya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita, kepada rasul kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan wal kitabil ladzi nazzala min qablu. Nih. Dan kita juga harus beriman kepada kitab ya yang diturunkan kepada nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita imani juga ya. Imbasnya kalau kita tidak beriman ya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir ya. Dan juga kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala, imbasnya ini nih. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nih imbasnya adalah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka kita termasuk orang-orang yang tersesat dan bahkan tersesatnya juga sangat jauh sekali. Nauzubillahi min dzalik. Tersesat ini, orang-orang yang tersesat ini itu tempat terakhirnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita harus beriman kepada Allah ya. Kepada Rasul Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada akan adanya hari akhir dan kepada qada dan qadar. Itu harus kita imani ya. Keimanan seseorang itu dapat berubah-ubah ya. Bisa naik, bisa turun. Itu tergantung kondisi biasanya. Tergantung pergaulan biasanya. Dan tergantung lingkungan juga nih. Sangat mempengaruhi sekali. Makanya kita harus berupaya untuk bergaul itu dengan orang-orang yang baik ya. Dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang hatinya selalu ada dalam keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah gaul nih. Gaul aja yang tukang mabok. Nih, kayak mabok. Nauzubillahi min dzalik. Gaul aja yang tukang bobogohan, kabawa beki bobogo. Kemana we amang nadanya. Dan sebagainya. Gaul aja yang tukang naon, yang tukang judi, kabawa judi. Nauzubillahi min dzalik. Nih, untuk mempertebal atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mempelajari tentang makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an nih surah Al-A'raf ayat 180 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik ya. Maka ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus berdoa, kalian harus memohon, kalian harus memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama yang baik. Dan kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang menyalahgunakan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ini tergantung orang yang memakainya. Kalau orang yang mempergunakan Asmaul Husna untuk kebaikan, tentu imbasnya juga akan kebaikan juga. Misalkan Asmaul Husna dihafalkan di wirid Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Malik, dan seterusnya. Itu akan menenangkan hati kita ya. Hati kita akan tenang. Namun apabila Asmaul Husna ini dipergunakan untuk kejelekan, seperti misalnya Asmaul Husna dipakai untuk melet ya, melet awewe supaya bogoheun ka urang gitu teh. Itu tidak boleh, itu harus kita tinggalkan ya. Harus kita tinggalkan. Tong dideukeutna, tong dipenta adanya mental ilmu pelet lah. Ku Asmaul Husna, jangan. Itu penggunaan Asmaul Husna dengan tidak benar. Harus kita tinggalkan. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan membalas apa yang kita kerjakan. Kalau perbuatan kita itu baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perbuatan kita jelek ya, tentunya akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kejelekan, yaitu dengan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini mungkin hanya sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pembahasan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala satu persatu insyaallah akan Bapak sampaikan besok. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.